Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadil Wijayana dengan NPM 100401647 dari Fakultas Hukum. Saat ini akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rangka Terciptanya Keseimbangan Ekosistem Perkotaan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dan implementasinya di area publik di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah latar belakang. Dalam rangka peningkatan kualitas penataan tata ruang serta pengelolaan lingkungan hidup agar terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan di masa mendatang, maka dilakukan perencanaan ruang terbuka hijau. Perencanaan ini merupakan upaya luhur yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan antar generasi. Ruang terbuka hijau menurut Pasal 1 Ayat 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang merupakan area memanjang, jalur, dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang ditanam. area sendiri memiliki dua kategori, yaitu area publik dan area privat. Bentuk area publik di Kota Bandung sendiri dapat meliputi hutan konservasi, hutan kota, taman kota, dan lain-lain. Saat ini di kawasan Gede Bage terdapat Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang merupakan pusat sarana olahraga kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Akan tetapi, dalam sejumlah berita yang beredar di media online, nampak kondisi di sekitar kawasan GBLA sangat tidak terawat. Kawasan yang tidak terawat pada Stadion GBLA tersebut ada taman kota serta jalur jalan hijau. Selanjutnya, identifikasi masalah yang saya buat. Yang pertama, bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau dalam rangka terciptanya keseimbangan ekosistem perkotaan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Yang kedua, bagaimanakah implementasinya di ruang terbuka hijau publik di kawasan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selanjutnya, saya akan membahas identifikasi masalah yang pertama. Apabila merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, tepatnya pada Pasal 1 Ayat 8, 9, dan 10, RTA merupakan tempat tumbuhnya tanaman yang tumbuh secara alamiah ataupun buatan dan terbagi menjadi area publik dan area privat. Pengelolaan ETA ini mencakup perencanaan pemanfaatan ETA, pelaksanaan, penguasaan, pengendalian, dan juga evaluasi. Pasal 9 hingga pasal 19 pada perda ini membahas mengenai perencanaan ETA. Pelaksanaan pengelolaan ETA diatur pada pasal 20 hingga pasal 25. Pada intinya, pelaksanaan pengelolaan ini dibebankan kepada wali kota. Perlu kita ketahui RTH terdiri menjadi dua jenis, yaitu RTH publik dan RTH privat. Pasal 22 menegaskan bahwa RTH publik diatur oleh pemerintah daerah dan RTH privat diatur oleh perorangan atau badan lainnya. Kemudian pengawasan dan pengendalian RTH ini diatur pada pasal 26 hingga pasal 35. Pada pasal 34, dalam kerangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, maka wali kota berhak melakukan upaya penertiban. Lalu yang tidak kalah penting dalam pengelolaan RTH adalah bahwa pada Kota Bandung ini juga menyertakan peran serta masyarakat yang dicantumkan pada pasal 36. Selanjutnya, identifikasi masalah yang kedua. Implementasi pengelolaan RTH publik di wilayah Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini ternyata masih belum sepenuhnya terpenuhi apabila merujuk kepada Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Sementara itu, mengenai penegakan hukum, Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau telah mencantumkan wali kota sebagai penegak hukum yang kemudian dapat dibentuk oleh SKPD dan juga pejabat setempat yang telah ditunjuk. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menyalahgunakan sebagai tempat pemancingan atau berjualan di atas jalur hijau di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemudian, untuk sarana dan fasilitas, Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 dengan tegas telah mencantumkan fungsi-fungsi dari pengelolaan RTH seperti fungsi ekologis, sosial, dan budaya, ekonomi, dan estetika. Pada kenyataannya bahwa fungsi-fungsi tersebut tidak terpenuhi pada wilayah Stadion GBLA. Selanjutnya, pada Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau telah mencantumkan peran masyarakat pada pasal 36. Jika melihat keadaan di sekitar wilayah Stadion Gelora Bandung Lautan Api, masyarakat tidak acuh dengan keadaan di sana.
Adapun kesimpulan yang saya tarik, apabila mengacu pada Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau, maka pengelolaan RTH di wilayah Stadion GBLA belum diimplementasikan dengan baik seluruhnya. Dalam 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu peraturan, hanya faktor hukum saja yang telah terpenuhi, sementara faktor penegakan hukum, sarana dan prasarana, peran masyarakat, dan kebudayaan belum terpenuhi. Karena telah jelas bahwa penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat setempat Jakarta tidak tegas dan kurang. Adapun saran yang saya buat, agar pengelolaan RTH di wilayah Stadion GBLA ini dapat diimplementasikan dengan baik, faktor-faktor lainnya juga harus dipertimbangkan dengan dapat dipenuhi, terutama penegakan hukum dan peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan dan dapat dilakukan dengan cara edukasi ataupun sosialisasi yang akhirnya nanti akan menumbuhkan perasaan tanggung jawab pada masyarakat yang untuk memelihara dan mendukung pemerintah setempat dalam pengelolaan RTH. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.